Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan kegiatan PKL di Apotek UAD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananda Vera, Atika Nanda, Desi Yuli, Firsa Sandra, dan Yulis Setiawan. Kami PKL di Apotek UAD pada periode 29 Maret sampai 10 April 2021. Latar belakang. Pelayanan informasi kesehatan merupakan salah satu dari upaya kesehatan. Bentuk upaya kesehatan dapat dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat, serta ditunjang dengan sarana yang memadai. Salah satu sarana tersebut yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan dalam meracik obat, menyediakan dan menyalurkan obat-obatan secara ecer, dan juga dengan resep dokter dan menjual berbagai perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan. Tujuan umumnya, mahasiswa mampu menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan yang ada di lapangan kerja sehingga diharapkan terampil dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek. Tujuan khusus untuk mengetahui peran TTK tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di apotek. Selanjutnya, mengetahui pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Selanjutnya, mengetahui pelayanan kefarmasian di apotek dan mengetahui strategi pengembangan apotek serta sumber daya manusia. Kegiatan PKL dan pembahasannya. Kegiatannya di Apotek UAD pertama kali yaitu pembekalan oleh dosen pembimbing lahan apotek dan diadakan pretest. Selanjutnya, pembagian jadwal di tempat apotek. Apotek UAD memiliki berbagai cabang, yaitu Apotek UAD 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Untuk tempat yang digunakan PKL, di Apotek UAD 1, 3, dan 4 dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi mulai pukul 8 sampai 14.30, sedangkan shift sore pukul 14.30 sampai 21. Untuk pengelolaan apotek di Apotek UAD dinilai baik dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dari segi tata ruangannya karena sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002. Faktor pendukung pengembangan Apotek UAD. Yang pertama, pemberian wewenang penuh dari PSA kepada apoteker. Yang kedua, struktur organisasi dan tugas kewajiban setiap karyawan yang jelas. Yang ketiga, manajemen yang jelas dan baik. Keempat, memberi pelayanan yang memuaskan dan rasa percaya terhadap pasien. Yang kelima, terdapat konsultasi dan informasi obat bagi pasien yang diberikan langsung oleh apoteker secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, tempat parkirnya gratis, ada penerangan memadai, dilengkapi televisi, brosur, leaflet AC, timbangan berat badan, musola, dan toilet yang bersih. Pengelolaan obat. Perencanaan. Di Apotek UAD, perencanaan pengadaan obat menggunakan metode konsumsi dan just in time. Metode konsumsi yaitu metode yang mudah dan efisien. Metode ini didasarkan atas analisa data konsumsi dari perbekalan farmasi periode sebelumnya. Hasil dari perencanaan ini biasanya dapat dituliskan pada buku defekta untuk selanjutnya dilaksanakan pada distributor yang dipilih atau bisa mengambil pada apotek cabang jika distributor kosong. Metode just in time dilakukan pada saat ada pesanan obat atau barang dengan kriteria seperti harganya mahal, tanggal kadaluarsa pendek, atau jarang digunakan. Apoteker akan melakukan pengadaan hanya bila ada pesanan obat atau barang tersebut dan sengaja tidak ditiadakan stok amannya di apotek. Pengadaan. Apotek UAD menggunakan jenis pengadaan dalam jumlah terbatas dan pengadaan spekulasi. Pengadaan dalam jumlah terbatas digunakan karena Apotek UAD terletak di tengah kota Jogja, sehingga obat dapat diterima dalam waktu yang cepat. Hal ini untuk menghindari penumpukan barang dan mengoptimalkan anggaran apotek dengan menambah jenis obat yang tersedia di apotek, sehingga menambah kelengkapan obat dan meningkatkan kepuasan pasien. Penerimaan. Barang datang kemudian fakturnya dicocokkan dengan SP. Dilakukan pengecekan pada faktur meliputi nama, tujuan pengiriman apotek,
Nama obat dan jumlah obat apakah sudah sesuai dengan SP? Dilakukan pengecekan data yang meliputi nama obat, jumlah obat, kekuatan dosis, tanggal kedaluarsa, dan nomor batch. Jika sudah sesuai, maka faktur ditandatangani oleh apoteker dan diberi cap. Jika ada barang yang salah, bisa dikembalikan kepada pengirim. Penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu proses penempatan obat agar tetap dalam kondisi aman dan terhindar dari kerusakan yang diakibatkan penyimpanan yang tidak baik dan tidak rapi. Tujuannya untuk menjamin mutu tetap baik dan memudahkan. Pelayanan resep. Pelayanan resep di apotek UAD mengikuti prosedur tetap pelayanan KIE, yaitu screening resep, menghitung penyiapan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, melakukan KIE kepada pasien, dan melakukan konsultasi kepada dokter tentang resep. Pengelolaan resep dokter di apotek UAD mengikuti prosedur tetap pengelolaan resep sebagai berikut. Apoteker mengevaluasi dan mengecek atau resep hari sebelumnya setiap pagi. Resep yang bermasalah dipisahkan. Petugas mengarsip resep yang tidak bermasalah diurutkan dari nomor terkecil. Kemudian resep diseleksi dan dipisahkan menurut resep narkotika diberi garis bawah merah, resep psikotropika diberi garis biru, resep harian biasa, dan resep yang belum dibayar atau kredit. Kemudian resep dibendel per bulan dan ditulis bulan dan tahun dengan jelas. Bendel resep disimpan dalam tempat yang telah ditentukan. Setiap ada perubahan atau penambahan bendel resep baru disusun dan diurutkan kembali. Kardus arsip resep yang telah 2 bulan lebih dipisahkan dan dimasukkan ke gudang dengan diberi identitas yang jelas. Kemudian, keteraturan, ketepatan, kerapian, pengarsipan resep akan memudahkan penelusuran resep bila diperlukan. Resep yang diambil, ditelusuri, dikembalikan ke blender dan tempat semula. Yang terakhir, resep yang sudah disimpan 5 tahun bisa dimusnahkan. Pembukuan. Pembukuan di apotek UAD menggunakan buku defekta, buku register psikotropika, dan buku keuangan. Pembayaran. Pembayaran inkaso di apotek dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 8 sampai 13. Cara pembayaran yang dilakukan yaitu kredit dengan rata-rata waktu jatuh tempo 1 bulan dan secara konsiasi untuk beberapa produk baru dan produk tradisional herbal. Perpajakan. Perhitungan pajak di apotek UAD dilakukan oleh administrasi keuangan UAD, yaitu pajak penghasilan, badan usaha, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak barang inventaris. Pelaksanaan pengembangan bisnis. Langkah pengembangan apotek yaitu memasang target pemasaran utama mahasiswa, dosen, karyawan UAD, karyawan perkantoran, dan penduduk sekitar apotek. Apotek UAD juga bekerja sama dengan dokter praktek yaitu kesehatan jiwa dan dokter gigi. Adanya dokter praktek akan memberikan keuntungan karena apotek akan melayani penembusan resep dari dokter tersebut dan tidak jarang menambah omset apotek lewat penjualan obat bebas atau obat OA. Dalam pengembangannya, apotek UAD juga menyediakan vial mini yang berisi makanan dan minuman. Selain itu, apotek UAD juga mempunyai apotek cabang yang bisa disebut apotek jaringan, dan keuntungannya diperoleh dengan bekerja sama apotek jaringan akan mendapat harga yang lebih rendah karena pembeli dalam jumlah besar. Kesimpulannya, peran tenaga teknis kefarmasian di apotek UAD yaitu pemantauan barang-barang yang sudah ED dan proses retur barang tersebut, melakukan pengarsipan resep obat narkotika dan psikotropika, serta bertanggung jawab atas pengisian buku OA. Yang kedua, pengelolaan keuangan di apotek UAD menggunakan komputerisasi sehingga dapat diketahui secara detail dan berkala baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya, pengelolaan perbekalan farmasi di apotek UAD meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan. Yang keempat, pelayanan kefarmasian di apotek UAD meliputi pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Strategi pengembangan dan sumber daya manusia di apotek UAD yaitu bekerja sama dengan dokter praktek, yaitu dokter jiwa dan dokter gigi. Saran untuk apotek UAD yaitu penataan obatnya sudah
alfabetis, namun ada beberapa rak obat yang masih belum alfabetis, sehingga bisa lebih dirapikan kembali. Yang kedua, lebih memperhatikan obat-obatan yang near ED dan bisa dipisahkan kemudian dicatat atau didokumentasikan agar obat yang ED tidak terjual dan bisa diretur ke PBF. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.